Halo Sobat Metsi, selamat datang kembali di podcast Magister Teknik Sistem, di mana kita berbincang, bertukar ide, dan tentunya saling menginspirasi di dunia pendidikan dan juga di dunia sistem teknik. Nah, perkenalkan nama saya Elia Michael Magang, biasa dipanggil L, dan saat ini saya akan berbicara atau bertukar pikiran dengan salah satu mahasiswa Magister Teknik Sistem angkatan baru, yang dimana dalam perjalanannya untuk memulai Magister Teknik Sistem ini cukup unik karena dia merupakan seorang pejuang dari beasiswa, yaitu beasiswa LPDP. Nah, oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan sambut untuk narasumber kita. Oke, perkenalkan, saya Filmon Seko, biasa dipanggil Vilo. Saya asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. S1 saya itu dari Teknik Elektro dari Universitas Nusa Cendana. Kak Vilo dari Elektro. Baiknya saya panggil Mas atau Kak saja? Panggil Mas aja, biar panggil Mas, oke, biar aman. Kelihatan kita ada di Jawa ini ya. Betul. Oke. Nah, mungkin untuk memulai perbincangan kita ini, saya mau tanya dulu deh ke Kak Vilo. Ya, siap. Nah, Kak Vilo ini mahasiswa Metsi angkatan berapa ya? Nah, saya kebetulan sekali baru masuk. Jadi saya angkatan genap 2025. Jadi baru memulai perkuliahan. Ini baru minggu pertama di semester 1 nih, Mas. Oke, minggu pertama. Ya, gimana reviewnya selama minggu pertama berkuliah di Metsi? Kebetulan kan kita sudah mengikuti prakuliah selama kurang lebih 1 bulan. Jadi untuk sementara ini setidaknya sudah bisa beradaptasi seperti itu. Oke, nah seperti yang saya dapat info, kalau misalnya Mas Vilo ini dia mahasiswa Metsi dari Afirmasi ya? Iya, betul sekali. Jalur LPDP betul. Afirmasi. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit kalau untuk perjalanannya selama mengejar beasiswa Afirmasi LPDP ini seperti apa? Ya baik. Jadi memang saya perjalanannya mungkin agak berbeda dari yang teman-teman lain, khususnya yang penerima beasiswa yang lain, karena saya itu setelah percobaan yang ke-6 kali itu baru tembus Mas L, seperti itu. Jadi saya itu mulai mencobanya itu dari tahun 2022 akhir, seperti itu. Jadi selama 2022 itu saya mengikuti, terus 2023, 2024, lalu yang sekarang ini lagi, seperti itu, Mas. Jadi kurang lebih perjuangannya itu 3 tahun, karena kan kita tahu sama bahwa beasiswa LPDP itu setahun itu kan 2 batch. Iya, 2 periode. Ya, jadi saya benar-benar tidak melewatkan 1 batch pun dari tahun 2022. Tapi kali lalu itu 2022 itu di batch 2-nya. Oh, ya, dari batch 2. Oke, berarti memang selama perjalanan dari 2022 sampai sekarang ini, yang dimana puji Tuhannya bisa dapat, berarti dikejar LPDP terus? Iya, betul. Jadi memang di sela-sela waktu yang ada itu, kita memang, saya memang mencari pekerjaan juga. Tetapi di isi kepala saya itu adalah beasiswanya kapan lulus, seperti itu. Jadi kerja itu kerja sampingan, seperti itu. Jadi kerja, tetapi fokus utama saya itu adalah melanjutkan studi, seperti itu. Kalau untuk pekerjaannya Kak Vilo ini yang sampingan, apakah berhubungan dengan jurusan yang sebelumnya atau bagaimana? Nah, sebenarnya ini yang uniknya di sini, Mas, karena sebelum itu ada yang pekerjaan sebelumnya itu sebenarnya keterkaitannya itu dengan lingkungan. Karena saya di NGO, kebetulan ada kenalan dan juga ada beberapa teman di sana merekomendasikan saya untuk terlibat di NGO. Jadi NGO itu bergerak di bidang agroforestry. Jadi sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan teknik elektronya saya, seperti itu. Nah, dari situ saya melihat bahwa ini unik nih kalau dari sisi lingkungannya, seperti itu. Jadi di beberapa percobaan sebelumnya itu, Mas, saya memilih untuk mengambil teknik lingkungan. Tetapi dalam perjalanannya itu pun, karena memang saya tidak lulus, saya coba mengevaluasi kembali ini kira-kira apa yang salah nih. Nah, ternyata ini saya menemukan, dan ternyata dari pengalaman saya di NGO itu saya coba mencari tahu, dan ternyata ada keterkaitan juga dengan yang sekarang, seperti itu.
Oke oke. Nah, berarti dari awalnya memulai untuk perjalanan LPDP-nya itu, apakah dari setelah lulus langsung LPDP atau dari NGO tersebut? Setelah lulus uh, kerja dulu, Kerja dulu. kerja dulu. Nah, setelah kerja itu baru di sela-sela pekerjaan itu saya mencoba untuk sambil mencari beasiswa seperti itu. Oke, wah mantap mantap. Nah, mungkin menurut Mas Vilo, hal penting apa yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa nih? Khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate atau mahasiswa yang sudah sebagai pekerja dan mungkin ingin melanjutkan perjalanan S2, itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk bisa melanjutkan melanjutkan S2 dengan beasiswa LPDP, khususnya di jalur daerah afirmasi? Oh ya, baik 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 Mas. Terima kasih. Sebenarnya persiapannya itu mungkin umum ya, umum sekali, dan itu sudah ada di beberapa media sosial atau juga di websitenya. Langsung kita ceknya, syaratnya itu ada. Oh, seleksinya nanti ada melewati beberapa tahap, seleksi bakat, seleksi administrasi, kemudian bakat skolastik, kemudian yang terakhir itu adalah seleksi wawancaranya. Tetapi mungkin yang paling penting, karena ditanyakan yang paling penting ya, yang paling penting adalah niatnya. Oke. Niatnya. Soalnya kalau misalnya kita sudah sekali mencoba dan gagal, kalau tidak ada niat berarti stop di situ. Oh. Iya. Oke oke. Nah, untuk melanjutkan pendidikan di Magister Teknik Sistem sekarang ini kan ya pasti ya seperti yang kita dengar tadi dari perjuangannya Mas Vilo untuk dari bekerja, kemudian juga untuk mengejar beasiswa sampai 5 atau 6 kali, sampai 6 kali, itu kan pasti ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dalam mungkin memilih jurusan atau memilih pendidikan mana yang akan dilanjutkan oleh Mas Vilo. Nah, untuk pilihan yang sekarang ini yang sudah masuk di Magister Teknik Sistem ini, kira-kira Mas Vilo itu bagaimana rancangannya dalam memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Medsi? Nah, baik, terima kasih. Sebenarnya sebelum saya ke sini, memang mungkin ini hal yang lumrah dilakukan oleh semua orang. Tetapi mungkin kalau saya itu mungkin agak berbeda. Nah, saya kebetulan yang sebelumnya itu terlibat di bidang NGO. Nah, saya coba melihat bahwa lingkungan ini seperti apa. Nah, saya melihat bahwa ternyata ada keterkaitan antara bidang lingkungan dan bidang energi. Nah, saya dari situ saya mempunyai ketertarikan yang cukup tinggi terhadap bidang energi. Nah, dari situ saya mulai mencari tahu nih, Mas. Jadi saya mencari tahu kira-kira di Indonesia ini kampus mana saja yang menyediakan konsentrasi sistem energi atau teknik energi. Nah, dari situ saya ketika kita searching di website itu kan pasti langsung muncul nih ada beberapa pilihan. Dari pilihan pertama dan seterusnya. Nah, ternyata ketika dicek itu saya menemukan beberapa. Yang uniknya itu ketika saya melihat di Meci ini, namanya itu adalah Magister Teknik Sistem. Nah, tetapi di situ ada beberapa konsentrasi di dalamnya, termasuk di dalamnya itu adalah Magister Teknik Sistem Energi baru terbarukan, seperti itu. Sehingga saya coba mencari tahu ini yang dimaksud dengan Magister Teknik Sistem Energi baru ini seperti apa, sistemnya itu seperti apa. Nah, saya sudah mencoba mencari tahu, masuk ke websitenya Medsi, saya coba cari tahu, terus kurikulumnya seperti apa. Nah, dari situ saya melihat ada satu yang unik di Medsi itu adalah kita pendekatannya itu secara holistik atau secara keseluruhan. Nah, itu yang membuat saya tertarik di Medsi seperti itu, Mas. Oke, berarti memang sudah yakin dari pertama kali memilih konsentrasinya itu pasti yang energi baru terbarukan ya? Ya, betul sekali, Mas. Nah, berarti nanti ketika nanti menjalanin proses belajar sebagai mahasiswa Medsi dan juga nanti akan melakukan sebuah penelitian, itu berarti nanti topiknya di seputar energi baru terbarukan. Betul sekali. Oke. Untuk sekarang apakah udah ada gambaran atau rancangan kasarnya dulu dari? Nah, untuk sekarang memang sudah ada gambarannya sebenarnya. Karena saya melihat bahwa daerah NTT itu
adalah daerah dengan pertanian lahan kering. Oke. Nah, daerah pertanian lahan kering ini kira-kira apa yang akan saya bawa dari Meiji ini untuk kolaborasi seperti itu. Jadi katakanlah itu daerah pertanian lahan kering, terus apa yang akan saya kolaborasikan dengan energi baru terbarukan ini. Jadi kemarin saya sudah mencoba merencanakan dan sepertinya saya tertarik dengan agrivoltaik seperti itu. Oh, agrofotovoltaik ya. Ya, seperti itu. Benar. Berarti nanti setelah lulus dari METSI tersebut, untuk bisa menjalankan programnya Mas tadi itu, apakah akan kembali lagi dengan NGO yang sebelumnya atau nanti akan membuat sebuah NGO baru lagi? Tentu pasti tidak lagi karena kan kita di situ juga pakai kontrak kan Mas. Oke. Nah, jadi kemungkinan besar ya kita coba untuk jalan sendiri dulu. Oke. Jalan sendiri dulu, kita coba menawarkan konsep-konsep yang kita punya sambil kita memulai dulu. Karena kan biasanya itu orang itu akan melihat apakah kita sudah pernah melakukan itu, dan jikalau sudah berhasil kan ya akan diduplikasi seperti itu. Oke. Nah, sekarang mungkin saya ingin bertanya kembali deh ke tentang perjalanan beasiswa LPDP-nya Mas. Waktu di perjalanan LPDP dari 2022 sampai 2025 ya berarti kalau yang hitungan batch-nya itu. Boleh jelaskan lagi enggak tentang perjalanannya Mas dari 2022 ketika gagal itu, apa yang dievaluasi 2023, 2024 gitu. Jadi memang dari perjalanan sebanyak 6 kali itu memang ada beberapa hal yang mungkin menjadi salah. Jadi itu saya setiap kali setelah gagal itu saya selalu evaluasi. Jadi seperti itu. Nah, ternyata ada satu hal yang mungkin akan sering dinilai oleh interviewer itu adalah bagaimana konsistensi kita dan apa yang akan kita bawa nanti ketika selesai studi atau pengabdian itu. Biasanya kalau di beasiswa itu mereka menyebutnya dengan pengabdian, seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah itu. Jadi buat apa kita sekolah terus nanti ujung-ujungnya ilmu itu tidak bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kenapa saya tertarik sekali dengan bidang energi? Karena itu adalah potensi terbesar yang bisa dieksplor dari daerah saya di daerah Nusa Tenggara Timur itu, seperti itu. Karena di sana potensi panas mataharinya juga baik dan lain sebagainya, sehingga ini akan sangat menunjang. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau kolaborasi dengan pertanian itu, ini pasti akan sangat baik sekali di sana. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, sebagai penerima di jalur afirmasi, kira-kira Mas Vilo apakah merasa bahwa Mas memiliki tanggung jawab yang besar atau moral yang besar? Karena kan sebagai penerima LPDP itu kan ya kita pasti memiliki sebuah kontrak untuk bisa berkontribusi kembali ke Indonesia, dan khususnya kalau afirmasi berarti kembali ke kampungnya, ke daerah masing-masing. Nah, itu bagaimana perasaannya Mas dalam ya ketika sebagai penerima beasiswa itu, dan bagaimana caranya untuk mengelola tanggung jawab tersebut? Ya, jadi memang itu pun yang ditanyakan ketika kita ada di seleksi LPDP. Jadi seperti itu. Jadi apa yang akan dibuat setelah selesai studi, seperti itu. Dan memang itu kita, apalagi saya sebagai penerima beasiswa daerah afirmasi, ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar bagaimana ilmu ini akan bermanfaat. Oleh karena itu, setelah saya tamat dari sini, tentu saya akan kembali ke daerah saya, ke kampung saya untuk berkontribusi di sana, seperti itu. Jadi apapun ilmu yang saya dapat di sini, saya akan aplikasikan itu di daerah saya, seperti itu. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa agrivoltaik itu kemungkinan besar akan menjadi bidang saya yang akan menjadi bidang kontribusi saya di daerah, seperti itu. Oke. Nah, ini kan tadi seperti yang Mas Vilo ceritakan, kalau misalnya ini adalah minggu pertama atau kedua ya setelah prakuliah. Siap. Nah, bagaimana adaptasinya Mas Vilo dalam beradaptasi sebagai mahasiswa Magister Teknik Sistem? Sebelumnya ini apakah pertama kali ke Jogja atau sudah pernah sebelumnya?
Ya ini pertama kali. Oh iya, pertama kali. Iya. Gimana pertama kali menginjakkan kaki di Jogja gitu, Mas? Iya, memang itu sesuatu yang mungkin akan selalu ditanyakan oleh orang-orang terdekat saya atau mungkin keluarga saya yang ada di Kupang seperti itu. Jadi mereka pasti akan tanya bagaimana hari pertama di sana dan lain sebagainya. Tapi yang paling pentingnya adalah bagaimana kita beradaptasi. Karena tentu ada di daerah yang baru dengan budaya yang baru, yang terpenting adalah kita harus beradaptasi. Nah, saya di kelas itu kebetulan teman-teman saya kan dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Kalau saya dari elektro, nah di kelas itu tidak hanya dari elektro juga, ada yang dari teknik lingkungan, ada juga yang dari planologi dan lain sebagainya. Jadi sudah sebulan ini kami cukup mengenal, mungkin nanti ke depan itu pasti kita akan saling mengenal dengan lebih baik lagi seperti itu. Tapi untuk sementara setidaknya saya sudah bisa beradaptasi seperti itu. Oke. Nah, saya mungkin ingin bertanya sedikit nih dengan Kak Vilo, kira-kira dalam perjalanan LPDP-nya tadi yang seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kalau misalnya kita gambarkan dalam satu kalimat atau mungkin satu kata itu bagaimana Kak Vilo? Kalau satu kalimat atau satu kata itu mungkin konsisten. Konsisten. Iya, karena menurut saya kalau konsistensi itu pasti akan berhasil begitu. Karena kalau saya tidak konsisten, mungkin di percobaan kelima waktu itu dan saya berhenti, mungkin hari ini saya tidak ada di sini seperti itu, Mas. Iya, betul. Benar. Dan mungkin apakah ada mungkin pesan atau pesan-pesan ya untuk para pejuang LPDP, para pejuang-pejuang beasiswa lain, apalagi yang pejuang LPDP di daerah afirmasi, apakah ada pesan yang ingin Mas Vilo sampaikan untuk bisa menguatkan mereka untuk selalu mencoba? Seperti apa? Iya, baik. Untuk teman-teman yang ada di daerah afirmasi, jangan takut untuk berproses walaupun nanti gagal seperti itu. Nah, saya di sini ini juga bukan sekali atau dua kali mencoba. Nah, seperti yang tadi Mas Elia bilang atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya melewati proses yang cukup panjang. Nah, ini kalau misalnya kita tidak mempunyai mental yang tidak ingin menyerah seperti itu, kemungkinan besar tidak akan berhasil begitu. Nah, satu hal yang saya mau titipkan untuk teman-teman adalah selalu mencoba hal apapun dan jikalau itu baik diteruskan seperti itu. Nah, sekali lagi konsistensi itu pasti akan melahirkan keberhasilan seperti itu, karena proses itu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Wih, proses itu siap. Oke, jadi sekian dari narasumber kami dan hasil dari tukar pikiran kami. Dan sebelum kita berpisah, ada satu kutipan yang biasa saya ambil itu dari Angela Duckworth, yaitu antusiasme itu lumrah, tetapi daya tahan itu langka. Nah, untuk Sobat Metsi yang saat ini sedang berjuang, entah itu sedang berjuang dalam mencari beasiswa atau bahkan juga berjuang untuk menyelesaikan skripsi, ya pasti konsistensi itu adalah suatu hal yang perlu, di mana bisa kita lihat dari perjalanannya Mas Vilo yang dengan 6 kali baru bisa mendapatkan beasiswa LPDP, yaitu bisa mengajarkan kepada kita bahwa sebuah proses itu mungkin setiap orang berbeda, ada yang pendek maupun ada yang panjang, dan selama kita konsisten, perjalanan tersebut itu pasti akan sampai dengan baik. Sekian, sampai jumpa lagi Sobat Netsi. Bye-bye.